ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambahkan ilmu yang bermanfaat baik untuk kita, keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kita ketahui, kajian sekarang kita bagi 3, yaitu kajian tauhid, fikih dan adab. Dan tauhid sudah kita mulai beberapa pertemuan yang lalu, dan hari ini kita masuk bab yang kedua, yaitu bab keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Jadi bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Setelah kemarin bab yang pertama kita jelaskan tentang hakikat tauhid, dan itu didahulukan karena banyak orang yang sebagian kaum muslimin mereka mengatakan mereka bertauhid, namun ternyata banyak sisi-sisi yang masih keliru dalam tauhidnya. Sehingga bab pertama dijelaskan tentang hakikat tauhid, bagaimana hakikat tauhid yang sebenarnya, dan itu didahulukan. Dan bab yang kedua tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Banyak keistimewaan tauhid, banyak keutamaannya. Yang jelas adalah tauhid kunci masuk surga. Seseorang tidak bisa masuk surga tanpa tauhid. Di sini dalil yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dan kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Karena di ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka zalim di sini ditafsirkan dengan ayat yang lain di surah Luqman. Maksudnya adalah kesyirikan. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka memurnikan tauhid tanpa mencampur adukan dengan kesyirikan? Mereka memurnikan keimanan mereka. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Jadi ada dua di sini yang diperoleh oleh orang yang bertauhid. Keistimewaan tauhid di ayat ini ada dua: keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan bab kita, keistimewaan tauhid, yaitu mendapatkan keamanan, tentunya keamanan di akhirat dan juga keamanan di dunia. Dan diberikan petunjuk. Orang-orang bertauhid dialah orang-orang yang di atas hidayah, di atas hidayah yang benar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan kepada kita bahwasanya keimanan dan kesyirikan itu bisa bercampur. Ya. Sebagaimana Allah Taala firmankan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kesyirikan. Berarti apa? Berarti keimanan bisa bercampur dengan kesyirikan. Dan inilah yang tidak dipahami sebagian oleh saudara-saudara kita, orang-orang muslim. Mereka beranggapan kalau sudah mempercayai, kalau sudah meyakini Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang menurunkan mudarat, Allah lah yang melindungi. Mereka beranggapan kalau sudah meyakini itu sudah aman, tauhid mereka sudah aman. Ya. Padahal tidak. Itu baru tauhid rububiyah. Ya. Iya, tauhid rububiyahnya benar. Namun kita harus memperhatikan tauhid-tauhid yang lain, ya. Sehingga tauhid ini murni, jangan sampai bercampur dengan kesyirikan, ya. Jangan sampai mentauhidkan Allah dalam satu sisi saja, dan sisi yang lain ternyata masih ada kesyirikannya, ya. Jadi tauhid itu bisa bercampur dengan kesyirikan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di ayat yang kita bacakan tadi, ya. Jadi tidak manfaat seseorang punya keyakinan Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan manfaat, ternyata ketika dia beribadah, ternyata sebagian ibadahnya diperuntukkan kepada makhluknya. Ya. Dia katakan ketika dia menyembelih misalnya, ya, untuk selain Allah, dilarutkan kepalanya di lautan, dia katakan agar Allah melancarkan rizki para nelayan, ya. Dia yakin bahwasanya yang melancarkan rizki adalah Allah. Dia katakan agar nelayan tidak tertimpa musibah karena cuaca buruk atau gelombang yang besar, agar nelayan, untuk keselamatan nelayan, agar Allah Ta'ala selamatkan para nelayan, kami menyembelih ini, ya. Dia masih mengatakan Allah yang menyelamatkan, ya. Namun praktek yang mereka lakukan kan salah. Menyembelih, kepalanya dilarutkan ke lautan, itu maksudnya untuk apa, ya, kalau tidak untuk penghuni laut, ya. Maka menyembelih adalah sebuah ibadah, ya. Walaupun misalnya mereka beranggapan alasannya agar dilindungi oleh Allah, agar dilancarkan rizkinya oleh Allah, namun ternyata praktek ibadah yang mereka lakukan untuk selain Allah, maka tetap saja itu dinamakan kesyirikan, ya. Inilah mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan. Tidak manfaat keyakinan yang tadi, ya. Tidak manfaat. Begitu juga orang yang memakai jimat-jimatan, ya. Dia pakai jimat, dia katakan apa? Agar Allah Ta'ala lindungi saya dengan pelantara jimat ini, ya. Tidak boleh, ya. Itu jatuh kepada syirik, namun masih syirik kecil, ya.
karena dia masih beranggapan Allah yang melindungi, ya. Jimat sebagai pelantara, ya. Nah, ini masuk dalam kesyirikan dan sama saja dia mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, walaupun kesyirikan adalah syirik yang kecil yang dia lakukan, ya. Tetap saja tauhid yang dia miliki masih bercampur dengan kesyirikan walaupun masih syirik kecil, ya. Orang-orang yang memakai jimat itu minimal sekali hukumnya adalah syirik kecil, ya. Kecuali kalau dia meyakini jimat itulah yang menolongnya, jimat itulah yang melindunginya, ya. Baru dia jatuh kepada syirik besar, ya. Jadi dari ayat ini, ya, maka kita pahami tauhid dan kesyirikan bisa bercampur, ya. Jadi orang-orang yang menganggap tauhid itu hanya sebuah i'tikad, ya, tidak ada kaitannya dengan perbuatan, maka ini salah, ya. Perbuatan kita itu ada kaitannya dengan tauhid. Sebagaimana seseorang bisa murtad, bisa keluar dari Islam karena keyakinan, seseorang juga murtad dan bisa keluar dari Islam karena perbuatan, ya. Dan tentang ayat ini, ya, ayat ini adalah berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ya, orang-orang kafir, ya, beliau ditakut-takuti oleh orang-orang kafir, ya. Mereka menakut-nakuti Nabi Ibrahim akan ditimpa musibah karena menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, ya. Lalu Allah Ta'ala turunkan, ya, sebuah ayat, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna antum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, ya. Bagaimana aku takut dengan sesuatu yang kalian lakukan kesyirikan, ya. Artinya, bagaimana saya bisa takut dengan Tuhan-Tuhan kalian, ya. Kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, ya. Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kalian tidak takut kepada Allah, ya, bahwasanya kalian melakukan kesyirikan kepadanya, ya, dengan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala turunkan hujjah padanya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka yang mana yang lebih berhak mendapatkan keamanan jikalau kalian mengetahuinya, ya. Kata Nabi Ibrahim seperti itu. Siapa yang berhak mendapatkan keamanan dari Allah? Apakah orang yang bertauhid atau orang yang melakukan kesyirikan, ya. Maka jawabannya ayat yang kita baca tadi, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang yang berhak mendapatkan keamanan adalah orang yang tidak mencampur adukan keimanan dan kesyirikan, ya. Dalil yang kedua, Ubadah bin Samit menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, dan kalimatnya yang dipakainya kepada Maryam, yang disampaikannya kepada Maryam, serta ruh
ciptaannya dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya, ya. Jadi ini adalah sebuah kepastian, ya. Siapa yang bersyahadat syahadat tauhid, ya, dan mengakui Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak seperti keyakinan orang-orang Nasrani, ya, bahwasanya Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan yang ketiga, ya. Dia yakini seperti itu, ya. Dia mentauhidkan Allah, bersyahadat, ya, dan dia meyakini surga dan neraka itu benar adanya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah dia perbuat. Pasti, ya. Pasti seseorang masuk surga karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita ambil di sini apa? Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Ini dalil yang sesuai dengan bab yang kita bicarakan, yaitu Allah taala pasti memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia perbuat. Bagi orang-orang yang bertauhid pasti masuk surga. Namun di sini dijelaskan oleh para ulama apa maksud ala ma kana minal amal. Dia masuk surga sesuai dengan perbuatan yang telah dia perbuat. Maksudnya apa? Yang pertama, ya, maksudnya adalah bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, mesti kesudahannya adalah surga, ya. Dia pasti masuk surga, apapun perbuatannya, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, ya. Selama dosa itu bukan dosa kesyirikan, ya, dia pasti masuk surga. Ala makana minal amal, ya. Ini penjelasan yang pertama, ala makana minal amal, ya. Sesuai dengan amal yang dia perbuat. Maksudnya apapun yang pernah dia lakukan, kalau dia bertauhid pasti dia masuk surga. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, pasti dia masuk surga, selama dia tidak melakukan kesyirikan, selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti dosanya itu entah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya langsung dia masuk surga, ya, karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau nanti dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, ya. Kalau Allah taala tidak mengampuni, maka dia dimasukkan dulu ke dalam neraka sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, dosa yang pernah dia lakukan, maka setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga, ya. Intinya pasti masuk surga, ya. Orang yang bertauhid intinya pasti masuk surga. Entah langsung masuk surga karena Allah taala ampuni karena dia bertauhid, ya. Nanti ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalil yang terakhir nanti di bab ini, ya. Ini menunjukkan keagungan tauhid, ya, bahwasanya nanti, ya, jikalau seorang hamba membawa dosa sepenuh bumi, ya, namun dia tidak pernah melakukan kesyirikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan keampunan seperti itu juga, sepenuh bumi, ya. Nah, ini luar biasa, ya, bagi orang yang bertauhid, ya. Namun harus kita pahami juga apa? Dosa orang yang bertauhid bisa saja tidak diampuni, ya. Jadi jangan menganggap remeh, jangan beranggapan berarti selama bertauhid bebas dong, ya, melakukan dosa, ya. Tidak, ya.
Bahkan kata para ulama apa? Kemaksiatan itu mengarah kepada kesyirikan, ya. Temannya kesyirikan, ya. Al-maksiyatu, maksiat itu temannya kesyirikan, ya. Jadi orang yang terus mengumpulkan dosa dan terus melakukan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan yang besar, ini ditakutkan dia hampir melakukan kesyirikan, ya. Jadi jangan dianggap remeh juga, ya. Jangan mentang-mentang hadis yang kita bacakan tadi, ya, hadis yang terakhir nanti ya yang akan kita bacakan, lalu merasa saya sudah bertauhid, saya tidak akan melakukan kesyirikan, lalu menganggap remeh dosa-dosa yang ada, ya. Ini salah, ya. Justru dosa-dosa yang ada bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan, ya. Justru orang yang bertauhid seharusnya dia lebih jauh, ya, dengan kemaksiatan, ya. Jadi salah kalau orang mengatakan saya bertauhid, ya, lalu saya tidak mengapa melakukan dosa-dosa yang kecil-kecil, nggak apa-apa, ya. Salah, berarti ada masalah dengan tauhidnya, ya. Justru orang yang bertauhid itu dia orang yang paling takut dengan Allah, ya. Kalau dia meremehkan dosa, ya justru dipertanyakan tauhidnya, ya. Mengaji tauhid namun tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini justru dipertanyakan, ya. Justru orang yang seharusnya orang yang bertauhid adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang kita bacakan itu adalah keutamaan yang Allah taala berikan, ya, kepada orang-orang yang bertauhid, ya. Dan itulah harapan kita. Dan kita harus juga takut, ya, bahwasanya kita tidak mendapatkan keutamaan itu. Karena dosa-dosa ini, ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tentang dosa adalah Allah mengampuni orang yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala mengazab orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita harus takut. Walaupun kita bertauhid, kita harus takut. Bahkan kita harus lebih takut lagi, bahwasanya dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita takuti, dan lebih takut daripada orang-orang yang tauhidnya misalnya lemah atau tidak belajar tentang tauhid, ya. Seperti itu, ya. Jadi penjelasan yang pertama tadi, alamaka minal amal apapun, ya, sebanyak apapun dosanya dan sedikit apapun amal baiknya, dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Penjelasan yang kedua adalah alamaka minal amal, maksudnya, ya, dia dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Maksudnya adalah derajat yang dia raih nanti di surga sesuai dengan amal perbuatannya, ya. Dia pasti masuk surga, namun tingkatan surga yang dia dapatkan, orang-orang yang bertauhid itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan amal soleh yang dia perbuat, ya. Jadi masuk surga itu kuncinya tauhid, namun mendapatkan tingkatan di surga kuncinya adalah beramal soleh, ya. Jadi kalau untuk hanya masuk surga cukup dengan bertauhid, ya. Tapi untuk masuk surga ke tingkatan yang lebih tinggi, maka dengan memperbanyak amal soleh, ya. Seperti itu, ya. Kan tauhid itu tinggal kita beribadah dan menjauhi kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Untuk mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi, kita perbanyak amal-amal sunnah, ya. Amal-amal soleh yang berupa sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam syariat kita, ya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi, ya.
Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Jadi di surga ada 100 tingkat ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang berjihad di jalan Allah. Nah, ini 100 tingkatan bagi mujahid ya. Tingkatan-tingkatan bagi yang lain juga banyak ya. Jadi tingkatan surga itu banyak ya. Bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dia ada 100 tingkatan. Yang mana kata Nabi SAW, di antara tingkatan tersebut itu seperti antara langit dan bumi ya. Antara langit dan bumi, tingkatan surga ya. Nah, ini luas ya. Surga itu luas ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Arduha ka'ardis sama'i wal ardi ya. Luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi ya, seluas langit dan bumi ya. Nah, ini penjelasan yang kedua tentang alama kana minal amal. Seseorang dimasukkan ke dalam surga sesuai amal yang dia perbuat ya. Dalil yang ketiga, Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Itsban ya, hadis Itsban. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada mereka sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucap la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah ya. Di sini Nabi SAW bersabda, Allah mengharamkan neraka bagi orang yang bertauhid ya. Mengucap la ilaha illallah ikhlas yabtaghi biha wajah Allah, dia mencari dengan kalimat tersebut wajah Allah ya. Jadi diharamkan masuk neraka orang yang bertauhid. Ini termasuk keistimewaan tauhid ya. Namun kata para ulama, pengharaman di sini terbagi dua ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, berkaitan juga ya. Jadi orang yang diharamkan, orang yang bertauhid diharamkan masuk neraka. Pengharaman di sini terbagi dua. Entah diharamkan sama sekali ya. Haram masuk neraka, artinya dia tidak akan masuk neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sama sekali, langsung ke dalam surga ya, langsung ke surga. Dan yang kedua adalah diharamkan, maksudnya haram kekalnya ya. Diharamkan kekal masuk neraka. Jadi dia bisa juga masuk neraka, namun tidak selama-lamanya ya. Jadi pengharaman di sini adalah haram litta'bid ya. Diharamkan selama-lamanya ya. Dan dua ini terjadi ya pada orang-orang yang bertauhid ya. Orang yang bertauhid itu dia berbagai macam kelompok ya. Ada yang masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Ada yang masuk surga yang dia dibersihkan dulu di neraka. Dan yang masuk surga nanti di bab selanjutnya itu dijelaskan ya. Masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu, ini juga ada beberapa kelompok ya. Jadi haram di sini terbagi dua ya. Haram mutlak dan haram tahrim ya. Artinya haram tahrim ta'bid ya. Ya. Di sini juga harus kita perhatikan, ya bataghi biha wajh Allah. Dia mengatakan tauhid
ikhlas karena menuntut mencari wajah Allah. Maksudnya adalah ikhlas, ya. Bukan karena berpura-pura seperti orang-orang munafik, ya. Dia berpura-pura Islam namun ternyata di dalamnya adalah kemunafikan, ya. Dalil yang kelima, ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Qala Musa ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uuka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah, ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi Musa pernah mengatakan, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uuka bih. Wahai Rabbi, ajarkan aku sebuah perkataan yang aku mengingatmu dan aku berdoa dengannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan lagi, ya, wahai Rabbi, seluruh hambamu mengatakan la ilaha illallah. Seakan-akan Nabi Musa menganggap remeh sebuah kalimat la ilaha illallah, ya. Lalu Allah Ta'ala jelaskan, ya, wahai Musa, jikalau 7 langit dan penghuninya, ya, selain aku, dan 7 lapis bumi, ya, di satu timbangan, ya, diletakkan pada daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan satunya, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat dimenangkan timbangannya oleh kalimat la ilaha illallah, ya. Ini juga keistimewaan kalimat tauhid, ya. Dia adalah kalimat yang agung, ya, memiliki timbangan yang berat, ya. Jadi tidak bisa diremehkan, ya, kalimat tauhid, ya. Dalil yang ke-5 yang terakhir, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataayaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai manusia, jikalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi sebuah kesalahan, di mana-mana ada dosanya, ya, sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kamu berjumpa denganku tanpa pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka akan aku datangi engkau dengan sepenuh bumi tadi dengan keampunan, ya. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi, ya, bahwasanya sebanyak apapun dosa orang yang bertauhid, dia masih punya peluang, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Taala berjanji, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan, ya. Namun yang harus kita takuti apa? Apakah kita termasuk orang yang diampuni atau tidak? Itu yang harus kita takutkan, ya. Iya, memang, ya, mungkin kita mengatakan kita mentauhidkan Allah, dan semoga tauhid ini kita bawa sampai wafat, sampai mati kita, amin, ya.
Ya, kita katakan kita mentauhidkan Allah. Kita berusaha menjauhi segala macam kesyirikan. Namun kita yang harus kita takuti satu, ya, apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak? Itu yang kita takuti, ya. Karena orang yang bertauhid bisa juga dia masuk neraka, ya, kalau dosanya tidak diampuni. Namun janji Allah pasti masuk surga, ya. Bagi orang yang bertauhid pasti masuk surga. Namun yang kita takuti adalah jangan sampai kita mampir dulu di neraka, yang mana azab yang paling ringan, ya. Di neraka bagaimana? Diletakkan baranya di kaki, otak kita mendidih. Naudzubillah. Otak manusia yang masuk neraka itu mendidih, menginjak bara api neraka. Bagaimana nasib kaki, perut, ya. Otaknya mendidih, yang paling atas dari anggota badannya, ya, itu mendidih, ya. Dan hitungan hari nanti di akhirat tidak seperti di dunia, ya. Coba bayangkan satu hari saja masuk neraka berapa tahun? 1000 tahun seperti di dunia. Orang misalnya diponis, kamu masuk neraka satu hari. Dan itu bayangan kita jangan satu hari di dunia. Kita harus menghitung kalau orang diponis masuk neraka satu hari, kita menghitungnya adalah dia diazab seperti 1000 tahun di dunia, ya. Coba bayangkan, anggota badan kita yang paling kecil, jari yang paling kecil, ya, dibakar dengan api yang paling kecil, api lilin, ya. 1 jam saja. Siapa yang tahan? Ada lilin, nyalai, tes anggota yang paling kecil, jari yang paling kecil, 1 jam saja. Tidak ada yang mau, dan tidak ada yang tahan, ya. Itu baru api yang kecil, anggota badan yang kecil, dan baru 1 jam. Bagaimana di neraka, ya, dengan api yang sangat besar, ya. Bahkan warnanya tidak seperti warna api di dunia, ya. Yang dibakar bukan hanya anggota badan kita yang kecil, seluruhnya, ya. Dan tidak mati, tidak hidup. Maksudnya dikatakan mati juga ternyata hidup, dikatakan hidup ternyata azab seperti itu tidak mungkin hidup, ya. La yamutu fiha wa la yahya. Gambaran masuk neraka itu dikatakan mati ternyata tidak mati, dikatakan hidup. Bagaimana kok bisa hidup azab seperti itu, ya. Seluruh badan, terus dengan jangka waktu, ya, kalau minimal sehari berarti 1000 tahun di dunia, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka patut kita takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala banyak mengancam kita di dalam Al-Qur'an tentang neraka, ya. Banyak ancaman-ancaman seperti itu yang kita baca setiap harinya, ya. Maka perlu kita resapi, ya. Perlu kita renungi, tadaburi, ya. Dan perlu kita menambah khauf kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kajian tauhid, mungkin di bab ketiga kita lanjutkan nanti insyaallah. Dilanjutkan oleh ustadz yang lain insyaallah. Kita ganti dengan apa, fikih, ya. Fikih, ya. Mungkin belum ada kitabnya, ya, jamaah. Nah, ini kitabnya lumayan, kalau diterjemahkan ini lumayan besar, ya. Kitab tauhid ini kecil kan, ya. Ustaz Firanda menjelaskan 2 kali ini jilid satunya ini. Ini dari Ustaz Firanda, ya. Bagus penjelasan beliau. Ini baru jilid 1, ya. 2 jilid untuk menjelaskan kitab kecil ini. Kita ganti dengan fikih, ya. Fikih kita menggunakan, dan ini pertemuan pertama, ya, fikih. Ada PDF-nya? Oh ya, kalau ada PDF-nya disebarkan di grup biar di-download oleh jamaah.
Dan ini yang mengarang bukan seseorang ya. Yang menulis fikih muyassar ini kelompok ya. Sekelompok para ulama ya. Yang mereka berkelompok menulis sebuah kitab fikih ya. Dinamakan fikih muyassar ya. Karena pembahasannya pembahasan yang inti, yang ringan, yang pondasi dalam ilmu fikih ya. Jadi kita bacakan pendahuluannya dulu ya, at-tamhidnya, sebelum kita masuk ke dalam bab thaharah, bab bersuci. Kita bacakan dulu pendahuluannya ya, at-tamhid ya. Jadi pendahuluan di sini ya, yang akan dijelaskan adalah definisi fikih secara bahasa dan istilah, dan sumber rujukan pembahasan fikih, dan judul-judul tema-tema fikih itu apa saja ya. Dan buah ya, hasil dari pembelajaran fikih itu apa, dan fadluhu, keutamaannya apa ya. Yang pertama ya, ma'nal fiqhi lughatan wa istilahan. Makna fikih secara bahasa dan istilah ya. Al-fiqhu fil lughah al-fahmu ya. Fikih secara bahasa, ini secara bahasa ya, yaitu al-fahmu, artinya paham ya. Wa minhu qaulullah ta'ala an qaumi Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul, wa qauluhu 'azza wa jalla walakin la yafqahun, walakin la tafqahuna tasbihahum ya. Dan fikih menurut bahasa tadi yang artinya faham, itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak faham ya, kebanyakan apa yang kau katakan. Ini perkataan kaum Nabi Syu'aib mencela Nabi Syu'aib. Kamu ngatain apa, saya nggak paham ya. Artinya nafqahu di sini bermakna nafhamu ya. Nafqahu di sini maknanya faham, kami tidak faham ya. Dan juga di ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya di langit dan di bumi ini makhluk Allah semuanya bertasbih ya. Burung ya, tumbuhan ya, semuanya bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Nah, ini sesuai dengan makna secara bahasa. Adapun secara istilah, dan ini yang kita pelajari ya, fikih itu apa ya? Yang kita pelajari fikih itu apa ya? Yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiriyah ya. Yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang berbentuk amaliyah, hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah, perbuatan. Itu hukumnya apa diketahui, nah itulah fikih ya. Jadi fikih itu mengetahui hukum syar'i yang berkaitan dengan amal, dengan perbuatan. Adapun yang berkaitan dengan keyakinan, itu apa? Pelajaran tauhid. Mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan ya. Ibadah ya. Muamalah ya. Jinayah ya. Hukum kisos dan yang lain-lain ya. Nah itu kan berkaitan dengan perbuatan ya. Nah mengetahui hukum-hukum itu, nah itulah dinamakan fikih ya. Al-muktasabah min adillatihat tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil syariat secara terperinci ya. Jadi mengetahuinya hukum tersebut diambil dari dalil ya, bukan diambil dari kata fulan dan fulan
saya bermimpi ini dan bermimpi itu. Ya. Menurut saya ini dan menurut saya itu. Ya. Ini bukan syariat. Ya. Yang diambil dari mimpi, yang diambil dari fulan dan fulan, menurut saya ini dan itu, ini bukan syariat. Syariat itu apa? Dari dalil yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Ya. Boleh dia katakan menurut saya ini, ya, setelah dia mengkaji sebuah dalil dan dia adalah orang yang memang mumpuni dalam berijtihad. Boleh dia katakan menurut saya ini dan itu. Karena juga kita membahas fikih, ada ikhtilafnya nanti menurut misalnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, menurut beliau ini, menurut beliau ini. Kita boleh katakan seperti itu. Kenapa? Karena mereka berlandaskan perkataan mereka dengan dalil, dan mereka memang orang yang ahli dalam berijtihad. Ya. Kalau orang awam, ya, jangankan dia memahami sebuah dalil, membaca Quran saja misalnya terbata-bata, lalu dia katakan menurut saya ini, menurut saya itu, ini tidak boleh. Ya. Dan ini ada, ya, orang yang dijadikan ustadz, dia baca Quran saja belum benar, ya. Makanya orang ustadz seperti ini, ya, ustadz atau ustadzah, ya, yang biasa ada di televisi, ya, baca Quran saja belum benar, ya. Lalu dia menurut saya ini, menurut saya itu, ya. Ini jangan diambil, ya. Makanya ustadz dan ustadzah seperti ini dia jarang sekali mengeluarkan dalil, ya. Karena memang dia ketika membaca Al-Quran atau membaca hadis, dia terbata-bata. Kalaupun dia bisa membaca, mesti ada salahnya dan tidak fasih, ya. Syarat, ya, orang mengajarkan ilmu itu, dia syarat minimal, ya, dia bisa berbahasa Arab, ya. Kalau enggak gimana, ya? Dia hanya menyampaikan apa yang pernah dia dengar, ya. Dia tidak bisa mencari sumbernya, ya, sumber yang benar, ya. Dia tidak bisa merujuk, ya, karena dia tidak bisa bahasa Arab. Kalau orang yang bisa bahasa Arab, dia bisa merujuk ke kitab yang asli, ya. Benarkah atau tidak, ya. Dia bisa mencari hadis, ya. Jadi fikih itu apa? Mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah yang diambil dari dalil secara terperinci. Wa qad yutlaqul fiqhu 'ala al-ahkam nafsiha, dan kadang fikih itu dipakai untuk hukumnya, ya. Jadi kadang kalimat fikih dipakai istilah fikih tentang hukum, ya. Sekarang masadir, ya, rujukan ilmu fikih. Masadirul fiqhi, ya, al-asasiyah, ya. Rujukan fikih itu apa? Ya, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua Sunnah al-Mutahharah, yang ketiga al-Ijma', yang keempat al-Qiyas, ya. Quran, Sunnah, kesepakatan para ulama, dan Qiyas. Qiyas yang sahih, ya. Qiyas yang sahih, ya. Karena qiyas itu terbagi dua, ada qiyas yang benar, ada qiyas yang ternyata tidak benar, ya. Jadi ada memang bisa dikiaskan, namun ada celah masih yang bisa merusak qiyas, ya. Jadi empat ini, ya, dalil, bukan dalil, sumber fikih: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ya. Tidak ada mimpi, tidak ada, ya. Kata orang tidak ada, menurut saya tidak ada.
Cuman 4 ini saja. Jadi ketika berbicara tentang fikih berarti adakah dalilnya di Al-Quran? Adakah dalilnya di Sunnah? Adakah sudah kesepakatan para ulama? Dan betulkah dikiaskan dengan hukum ini dan itu? Nah itu saja ya. Itu saja ya. Sekarang fikih itu berbicara tentang apa? Ya, maudhu'ul fiqhi ya. Tema pembahasan fikih. Maudhu'ul fiqhi af'alul mukallafin minal ibadi ala nahwin 'amin wa syamil. Fa huwa yatanawalu alaqatil insan ma'a rabbih wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'i. Fikih itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan mukallaf ya. Mukallaf itu apa? Islam balik berakal ya. Islam balik berakal itu dinamakan mukallaf. Orang yang sudah dibebani oleh syariat ya, itu mukallaf. Dan itu muslim balik berakal ya. Jadi fikih membicarakan tentang perbuatan orang muslim balik dan berakal ala nahwin 'amin wa syamil ya. Membahas sesuatu yang umum dan mencakup semuanya yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tadi. Fahuwa yatanawal alaqatil insan ma'a rabbih, dan dia mencakup hubungan manusia dengan Rabbnya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan masyarakat yang lain, dengan orang lain ya. Nah ini pembahasan fikih. Pembahasannya adalah perbuatan manusia secara umum yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan dirinya sendiri, dan berhubungan dengan orang lain ya. Hubungan dengan Allah apa? Ibadah ya. Hubungan dengan diri sendiri apa? Tentang haid ya, hadas, nifas ya, hamil ya. Nah itu hubungan dengan diri sendiri ya. Hubungan dengan orang lain, jual beli, pernikahan ya, jinayah ya, qisas dan lain-lain ya. Nah itu fikih seperti itu. Wa yatanawal al-ahkam al-amaliyah wa ma yasduru 'anil mukallaf min aqwalin wa af'alin wa uqud wa tasarrufat wa hiya 'ala naw'ain ya. Dia berhubungan dengan hukum-hukum amaliyah ya, yang timbul dari orang muslim balik dan berakal ya, baik dari perkataan, perbuatan, atau akad-akad, atau perbuatan-perbuatan yang dia perbuat ya. Dan ini terbagi dua, kata beliau di sini, yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalah ya. Nah ini semuanya di penjelasan saja ya. Hukum-hukum fikih berkaitan dengan hukum-hukum usrah ya, hukum-hukum berkeluarga, muamalah ya, jinaiyah ya, murafa'at wal qada ya, dan dauliyah ya. Semua itu berkaitan dengan fikih ya. Yang mungkin kita bacakan seperti itu saja ya. Selanjutnya dibaca sendiri karena yang dijelaskan ini hanya contoh-contoh saja ya. Sekarang samaratu ilmi fiqhi ya. Buah dari mempelajari ilmu fikih. Ma'rifatul fiqhi wal 'amalu bihi tusmiru salahal mukallaf wa sihhata ibadatihi wa istiqamati suluki ya. Mengenal
mengetahui fikih dan mengamalkan fikih, ya, itu membuahkan bagusnya orang yang sudah mukallaf, ya, dan sahnya ibadahnya dan lurusnya akhlaknya, ya. Wa idza salahal abdu salahal mujtama'. Dan apabila seorang hamba sudah bagus, maka mujtama'nya bagus. Jadi fikih ini memperbagus individu, ya. Dan kalau sudah per orang sudah bagus, ya, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ya, maka otomatis mujtama'nya juga bagus, ya. Masyarakatnya juga bagus ketika per orangnya sudah mengetahui ilmu fikih, ya. Kenapa banyak pencurian? Karena ada yang meremehkan tentang hukum pencurian, ya. Padahal pencurian hukumnya diapain? Dipotong tangan, ya. Meremehkan hak-hak orang lain, ya. Kenapa sering terjadi perceraian? Ya. Di antaranya karena tidak mengenal hak-hak suami istri, ya. Itu di antaranya karena tidak mengerti fikih, ya. Sering bertengkar suami istri, ya, karena tidak mengerti hak kewajiban, ya. Kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, batasnya apa, ya, itu harus diperhatikan, ya. Jadi itu penunjang kebahagiaan berkeluarga, ya. Fadlul fiqhi fid din wal hatsu ala talabihi wa tahsilih, ya. Ini yang terakhir, ya. Nanti mungkin ustadz yang lain saja, ya, yang meneruskan kitab Thaharah, ya. Kita baca ini dan kita nanti ganti dengan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang keutamaan mempelajari fikih dan wal hasu ala talabihi wa tahsilih, dan dorongan untuk mencari, ya, memahami ilmu fikih dan menghasilkan ilmu fikih, ya. Apa keutamaannya? Inna tafaqquha fid din min afdalil a'mal wa min atyabil khisal, ya. Sesungguhnya memahami agama adalah termasuk amal yang paling afdal, ya. Wa qad dallat an-nususu minal kitabi wa sunnah ala fadli wal hassi alaihi, ya. Dan banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan keutamaan ilmu fikih dan dorongan untuk mempelajari fikih, ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falau nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, ya. Tidak layak bagi orang-orang mukmin dia pergi semuanya untuk berperang, ya. Falau nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jikalaulah ada sebagian dari mereka yang pergi untuk mempelajari agama. Jadi jangan ikut perang semua. Tapi ada yang belajar agama. Jangan berjihad semua. Kalau mati semua, mati habis. Tidak ada yang lagi yang berilmu, ya. Jadi ada yang berjihad, ada yang belajar agama. Nanti belajar agama ini apa? Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka nanti memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, ya. Agar mereka diberikan peringatan, ya. Ada yang memperingati, ya. Nah, ini perintah, ya, agar ada yang mempelajari agama dan nanti dia mengajarkan kepada kaumnya, ya. Jadi alangkah bagusnya, ya, di suatu kampung itu, ya, ada yang dikirim, ya,
Misalnya jamaah kita ya, anaknya ada yang pesantren ya, jangan semuanya tidak ada yang pesantren ya. Jadi ada yang dimasukkan ke pesantren agar melanjutkan, agar ada di suatu daerah tersebut ada ustadznya ya, melanjutkan kajian-kajian yang sudah ada ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala ingin Allah Ta'ala berikan kebaikan padanya, maka Allah Ta'ala pahamkan dia tentang agama ya. Nah, ini ciri orang yang Allah Ta'ala kehendaki baik apa? Dia paham agama ya. Dia paham agama ya. Dan ciri berarti kebalikannya apa? Orang yang tidak Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, dia tidak paham agama ya. Faqad rattaba Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu 'ala al-fiqh fid din. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan kebaikan semuanya itu dalam memahami agama ya. Wa hadza mimma yadullu 'ala ahammiyatihi, dan ini menunjukkan pentingnya memahami agama. Wa 'azami sya'nihi wa 'uluwi manzilatihi, dan besarnya perkara fikih, dan fikih maksudnya memahami agama, dan tingginya kedudukan memahami agama, yaitu masalah fikih ya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu ya. Manusia itu seperti logam, bermacam-macam. Yang paling bagus di antara mereka di zaman jahiliyah, maka paling bagus juga mereka pada Islam. Namun dengan catatan idza faquhu, apabila mereka paham tentang agama ya. Jadi intinya paham agama. Wal fiqhu fid din manzilatuhu fil Islam 'azimah wa darajatuhu fi thawabi kabirah, li'anna al-muslim idza tafaqqaha fi umuri dinihi wa 'arafa ma lahu wa ma 'alayhi wa 'arafa ma lahu wa ma 'alayhi min huquqin wa wajibat, ya'budu rabbahu 'ala 'ilmin wa basirah wa yuwaffaq lil khairi was sa'adah fid dunya wal akhirah ya. Memahami agama itu kedudukannya besar di dalam Islam dan derajatnya sangat tinggi ya. Pahalanya besar ya. Karena ketika seorang muslim memahami agama, semua perkara agamanya ya, dia memahami apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya, maka dia menyembah Allah, menyembah Rabbnya di atas ilmu yang benar. Maka dia diberikan taufik untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Ini sepintas tentang fikih ya. Dan nanti insya Allah dilanjutkan tentang toharoh ya. Ini yang ulun bacakan pendahuluannya saja ya. Yaitu tadi mengenal definisi fikih, sudah kita kenal. Apa tadi? Definisi fikih, mengetahui hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah ya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci ya. Sumbernya ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ya. Dan pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf, muslim balik berakal ya, secara keseluruhan ya. Dan tadi apa? Buah dari mempelajari fikih yaitu bagusnya seorang mukallaf dan sahnya ibadahnya, dan bagusnya akhlak ya seorang hamba. Dan keutamaannya sudah kita sampaikan ya, bahwasanya orang yang paham agama itulah yang orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini sudah cukup ya, satu hadis ini cukup bagi kita untuk mempelajari fikih ya. Kita ganti kitab yang ketiga. Masya Allah ya, ada 3 pembahasan.
Subhanallah. Kayak sekolah kita hari ini. Minum dulu. Bismillah. Tiga mata pelajaran ini. Kayak sekolah. Berapa menit lagi? Berapa menit? Setengah jam lah. Mungkin tidak lama ya. Ini kan jam 10.11. Hadis berapa? Hadis pertama kah kedua kah? Hadis kedua. Yang pertama sudah. Hadis kedua ya. Riyadhus Shalihin ya. Hadis kedua mana ya? Ya. Wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Ya. Hadis yang kedua, hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus anak dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Apa kata Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Dan beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apalagi hadis-hadis yang berkenaan dengan keluarga. Hadis yang berkenaan dengan perempuan dan keluarga banyak diriwayatkan oleh Aisyah ya. Tentang perbuatan Nabi di dalam rumahnya ya. Banyak diriwayatkan hadis tersebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, yaghzu jayshun al-Ka'bah ya. Ada sebuah pasukan yang ingin menyerang Ka'bah ya. Fa idza kanu bi bayda minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ternyata ketika mereka sampai di sebuah daerah padang pasir ya, mereka ditelan oleh bumi ya. Artinya entah gempa bumi mereka masuk atau longsor ya, mereka ditelan bumi. Semuanya dari awal sampai akhir ya. Semuanya di daerah tersebut semuanya masuk ke dalam bumi ya. Di daerah tersebut ketika pasukan ini menyerang Ka'bah sampai ke suatu daerah, mereka terkubur ya. Runtuh, terkubur, ditelan bumi. Lalu Aisyah mengatakan ya, qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana kok bisa semuanya di daerah tersebut ditelan bumi? Padahal di daerah tersebut ada orang-orang pasar, ada orang-orang yang bukan dari pasukan itu ya. Jadi dia sampai ke daerah tersebut, ternyata dia Allah Ta'ala azab semuanya ya. Bukan hanya pasukan ini, Allah Ta'ala matikan semuanya ya di daerah tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka ditelan bumi semuanya dari awal sampai akhir ya. Semuanya ditelan bumi, namun nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka ya. Yang menyerang Ka'bah nanti diazab,
yang tidak tahu menahu di pasar, ya tidak kena azab, ya. Yang bukan termasuk mereka, ya, hanya penghuni penduduk itu saja, ya, orang rumahan, ya, tidak tahu menahu, ya, bukan dari pasukan menyerang Ka'bah, ya, dia tidak dapat azab nanti di hari kiamat, ya. Yang kita ambil dari hadis ini apa? Ini kan tentang apa? Tentang niat, ya kan? Tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada segala perbuatan dan perkataan dan keadaan yang nampak atau yang tersembunyi, ya. Yang kita ambil di sini, summa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, ya. Dan yang bisa kita ambil dari hadis ini apa juga? Menjauhi tempat-tempat maksiat, ya. Dan juga menjauhi kelompok-kelompok yang bermaksiat, ya. Baik tempatnya atau kelompoknya, ya, orang-orangnya. Jangan dekat-dekat, ya. Tempat maksiat, misalnya apa? Tempat pelacuran, ya. Jangan tinggal di situ. Kalau ada tempat tinggal di lain, pindah, ya. Nanti bisa saja Allah Ta'ala turunkan bala di situ, ya. Dan kita kena itunya, kena imbasnya. Misalnya orang sedang bermaksiat, konser, ya, atau apalah, ya. Jangan dekat-dekat orang yang sedang bermaksiat. Karena kalau Allah Ta'ala turunkan azab itu umum, ya. Dia umum azabnya, namun nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan, ya. Namun azabnya umum, ya. Azab yang Allah Ta'ala turunkan umum, merata, ya. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua, ya. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah, ya. Faidastumfirtum fanfiru, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, ya. Artinya tidak lagi wajib berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah Mekah dibebaskan, ya. Awalnya wajib, ya. Orang-orang muslim yang masih berada di Mekah wajib hijrah. Namun setelah ditaklukkan kota Mekah, maka la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi masih ada jihad dan niat. Wa idastumfirtum fanfiru. Apabila kalian dikirim, diutus untuk berjihad, maka berangkatlah, ya. Yang menjadi garis bawah kita apa? Walakin jihadun wa niyah, ya. Akan tetapi masih ada jihad dan niat, ya. Di sini yang kita ambil niatnya, ya. Dan di hadis ini juga bisa kita ambil, di sini tercatat, ya, bahwasanya ini adalah bisyarah nabawiyah, ya. Kabar dari Nabi SAW bahwasanya Mekah ini akan selama-lamanya jadi negara Islam selama-lamanya, ya. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah kota Mekah ditaklukkan.
Kan kota Mekah dulu ketika Nabi hijrah, kota Mekah kan masih negara atau kota kafir, ya, bukan negara Islam. Maka orang-orang Muslim yang masih ada di Mekah wajib mereka berhijrah ke negara Muslim, ke Madinah atau ke Taif. Ya. Nah, setelah Makkah ditaklukkan menjadi kekuasaan di bawah kekuasaan orang-orang Islam, tidak ada lagi kewajiban untuk meninggalkan kota Mekah. Ya. Nah, ini disyarah, ini kabar gembira dari Nabi SAW bahwasanya dari hadis ini, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Artinya Mekah itu akan selama-lamanya di bawah kendali negara Islam. Ya. Jadi jangan takut. Misalnya Mekah nanti direbut orang Yahudi. Ya. Dari hadis ini, ya, secara zahirnya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi Mekah itu akan direbut oleh orang kafir. Ya. Dan hadis ini juga maksudnya la hijrata ba'dal fathi bukan berarti tidak ada lagi kewajiban untuk hijrah, tidak, ya. Ini hanya menerangkan setelah Fathu Mekah tidak ada kewajiban untuk meninggalkan kota Mekah. Adapun hijrah, hukum hijrah itu selama-lamanya masih ada. Jadi orang yang tinggal di negara kafir, dia wajib hijrah ke negara Muslim, ya. Kalau dia tidak bisa mempertahankan Islamnya, ya. Misalnya di negara kafir dia tidak bisa sholat, tidak bisa sholat kecuali sembunyi-sembunyi, atau tidak bisa menutup aurat bagi perempuannya, dilarang pakai kerudung, dilarang pakai cadar, ya. Nah, orang seperti ini wajib dia hijrah, ya. Wajib dia hijrah ke negara Islam, ya. Bagaimana kebalikannya? Apa hukumnya kita hijrah ke negara kafir? Ya. Hukum asalnya tidak boleh, ya. Kita berkunjung ke negara kafir itu tidak boleh, ya. Apalagi sampai tinggal di daerah tersebut. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena hajat. Ini boleh. Orang yang mempelajari ilmu kedokteran misalnya, dia punya hajat, ya. Misalnya dia harus belajar di mana? Mana Pak dokter? Di mana ilmu kedokteran yang paling canggih? Ya, misalnya negara kafir, ya. Dia harus pelajari ke sana karena di sanalah guru syekhnya, ya. Tuan gurunya. Anunya muftinya, ya. Dia harus belajar pada para ahlinya, ya. Dan itu hanya ada pada orang kafir dan di negara kafir. Boleh, karena hajat, ya. Karena itu juga kepentingan umum, ya. Hajat dan kepentingan umum, ketika dia kembali dia bisa mengobati orang lain, ya. Dan termasuk hajat juga berobat, ya. Maka tidak mengapa berobat ke negara kafir, ya. Singapura, banyak kan orang berobat ke Singapura, ya. Karena mungkin alat di Indonesia tidak ada yang canggih, ya. Atau dokternya yang sangat ahli tidak ada, ya. Nah, berobat juga boleh, belajar, namun bukan belajar agama, ya. Belajar agama nggak boleh, nggak boleh belajar agama kepada orang kafir, ya. Nggak boleh sama sekali. Ini akan merusak agama malahan. Dan ini ujung-ujungnya liberal, ya. Orang-orang yang belajar agama orang kafir pulangnya mesti aneh, ya. Pulangnya mesti aneh, ya. Liberal dia, ya. Jadi boleh karena hajat, ya. Dan bukan mempelajari agama, ya. Kenapa belajar kepada orang kafir, ya? Aneh juga. Masih banyak orang-orang muslim, ya. Jadi karena hajat, karena kebutuhan, ya.
Apalagi satunya? Dan disyaratkan dia memiliki ilmu yang cukup, ya, dan keimanan yang cukup untuk pergi ke negara kafir. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya. Orang yang boleh seseorang pergi ke negara kafir dengan dua syarat ini. Pertama, karena hajat, karena kebutuhan. Kedua, dia memiliki ilmu yang cukup dan keimanan yang cukup untuk berada di negara kafir, ya. Ilmu yang cukup maksudnya dia tahu kewajiban-kewajiban dia, ya. Iman yang cukup maksudnya dia tidak akan terpengaruh. Ilmu yang cukup juga maksudnya apa? Dia terhindar dari syubhat-syubhat orang-orang kafir. Itu ilmu yang cukup. Keimanan yang cukup maksudnya apa? Dia bisa membentengi diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di negara orang, ya. Tidak mudah dia terpengaruh dengan suasana atau kebiasaan orang kafir, ya. Nah, ini syaratnya dua ini, ya. Jadi kalau mau ke negara kafir, dua ini syaratnya. Punya hajat dan punya ilmu dan iman yang cukup, ya. Kalau tidak ada ini apa? Hukumnya haram, tidak boleh, ya. Berarti sekedar hiburan boleh? Nggak boleh, ya. Nggak boleh hiburan ke negara kafir, nggak boleh. Sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Syekh Utsaimin, tidak boleh, ya. Hiburan ke negara kafir. Apa yang dilihat di negara kafir? Ada di negara kita. Di negara Islam ada, ya. Misalnya lautan, di kita juga ada laut, di Pelihari lebih dekat. Gunung sini juga ada. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada? Jam besar di Mekah ada. Kereta api juga ada. Hanya sekedar hiburan nggak boleh, ya. Tidak boleh mengunjungi negara kafir hanya sekedar hiburan, ya. Iya, nggak ada boleh. Sebutin hadis lagi, ya. Dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya. Beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, faqala, inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri." Ya. Dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya. Beliau mengatakan, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu perperangan. Ya. Perang Tabuk ini, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang menyertai kalian. Kalian berjalan, itu disertai oleh mereka. Kalian melewati lembah, itu juga disertai oleh mereka, ya. Namun mereka itu terhalang dari, yang menghalangi mereka adalah hanya karena sakit, ya. Mereka menyertai kalian pada pahala, ya. Nah, ini berkaitan dengan niat, ya. Kata Nabi SAW, orang-orang yang di Madinah yang tidak ikut perang dengan kita, ternyata mereka juga bersama kita dengan pahala. Mereka juga dapat pahala seperti apa yang kita dapatkan, ya. Mereka ingin ikut berperang, namun mereka tidak bisa ikut karena sakit. Itulah yang mereka dapatkan, ya. Maka ini pentingnya niat, ya. Pentingnya niat apa? Ketika seseorang ingin melakukan kebaikan, dia sudah niatkan, namun terhalang, maka pahalanya tetap mereka dapatkan, ya. Dan ini juga berkaitan dengan kebiasaan kita. Ketika kita membiasakan melakukan kebaikan, itu sudah kita biasakan dan sudah menjadi kebiasaan kita. Misalnya suatu saat terhalang, maka kebiasaan itu tetap tercatat, karena kita
Kalau tidak ada halangan ini, saya akan melakukan kebiasaan saya. Itu yang kita tanamkan di hati kita. Ini sudah menjadi kebiasaan saya, namun saya tidak bisa melakukannya sekarang karena terhalang. Maka tetap kebiasaan itu tetap dicatat pahalanya. Dan ini ya, adalah karunia Allah yang sangat besar. Coba bayangkan kalau kita membiasakan baca Quran ya, setiap hari harus baca Quran, misalnya setengah juz atau 1 juz satu hari ya. Namun ternyata kita sakit ya, tidak bisa lagi baca Quran 1 juz ya. Maka selama sakit itu sampai dia mati ya, dia tercatat setiap harinya membaca Al-Quran sesuai dengan kebiasaan dia. Misalnya dia membiasakan bersedekah, setiap hari dia bersedekah segini, atau setiap hari Jumat dia bersedekah segini. Ternyata dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya habis, bahkan terlilit hutang. Kalau saya punya harta seperti kemarin, saya akan tetap di atas kebiasaan saya. Namun karena saya hari ini sudah tidak punya uang ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa melakukan kebiasaan saya, maka tetap kebiasaan yang dulu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Karena dia tidak bisa melakukan itu karena uzur. Kalau uzur itu hilang, dia akan kembali melakukan kebiasaannya. Maka itu adalah karunia Allah yang besar ya, bagi orang yang membiasakan melakukan ibadah dan kebaikan. Pada suatu saat dia mendapatkan uzur, maka tetap kebiasaan tersebut tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini luar biasa ya. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu taala anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafana bil Madinah ma salakna syihban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhru ya. Hadis ini dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kami pulang dari peperangan Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu kaum yang kita tinggalkan di Madinah ya, tidaklah kita melewati lereng dan lembah kecuali mereka ternyata bersama kita, namun mereka dihalangi oleh uzur ya. Ini sama dengan hadis yang kita bacakan di atas tadi ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan ya. Kajian pada hari ini, mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Regulasinya atau orang awam itu berpikir juga atas pilihan dari latar belakang karena ada perbedaan misalnya saja dalam hal wudhu ya, dalam memulai wudhu kalau ada yang maksudkan bahwasanya membaca basmalah, ada yang tidak. Kita tahu yang mana yang paling kuat atau hadisnya dari sangat. Iya. Bolehkah orang awam berijtihad di atas ijtihad para ulama ya. Jadi dia ada pendapat para ulama ijtihad, dia pilih yang mana yang lebih dia anggap benar ya. Itu boleh dia lakukan ya, sesuai dengan ilmu yang dia miliki ya. Boleh dia lakukan sesuai dengan ilmu yang dia miliki ya. Selama ijtihad yang dia dapatkan adalah dari ulama yang benar ya.
ulama yang benar. Karena ada ikhtilaf ya. Kita harus juga mengetahui ikhtilaf itu ada yang ikhtilaf yang dibenarkan, ada ikhtilaf yang tidak dibenarkan ya. Tidak semua ikhtilaf itu dibenarkan ya. Jadi ada ikhtilaf yang tidak dibenarkan ya. Misalnya ikhtilaf tentang nikah mut'ah. Ustaz, nikah mut'ah ini ada yang membolehkan Ustaz? Mazhab Syiah. Ya nggak boleh diambil ya. Ini ikhtilaf antara Syiah dan Sunnah ya. Ikhtilaf antara hak yang batil ya. Yang boleh diambil apa? Ikhtilaf para ulama Ahlus Sunnah ya. Lalu yang mana yang diambil sesuai dengan ilmu yang dia miliki ya. Bukan sesuai dengan perasaan ya. Sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Karena kita nanti diminta pertanggungjawaban apa? Amal perbuatan kita sesuai dengan ilmu kita ya. Kenapa kamu melakukan ini? Karena kita punya alasan. Saya melakukan ini karena ini dan itu. Artinya ada alasan kita. Dan alasan itu harus ilmiah, bukan perasaan ya. Bukan perasaan ya, harus ilmiah. Jadi kita melakukan ini karena kita mempunyai alasan ya. Saya mengambil pendapat ini karena saya lihat ustadznya ini lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi sekolahnya. Misalnya ada ikhtilaf di antara ustadz kita. Ustadz ini, ana misalnya menyampaikan ini dan Ustadz Haikal menyampaikan itu, ambil pendapat Ustadz Haikal. Beliau lebih tinggi sekolahnya ya. Apalagi dalam bidang hadis ya. Misalnya ada kesalahan ya. Maka sesuai ilmu kita apa? Saya ambil yang dari Ustadz Haikal, saya tinggalkan dari Ustadz Muhammad. Kan Ustadz Muhammad hanya S1 ya. Ustadz Haikal S3 ya. Dan ilmu beliau luar biasa, Masya Allah ya. Saya lebih tenang ketika pendapat Ustadz ini yang saya ambil ya. Karena sesuai dengan ilmu yang saya miliki, beliau lebih mumpuni, lebih banyak ilmunya, lebih tinggi sekolahnya. Kalau seperti ini dibolehkan ya. Kalau seperti ini dibolehkan kalau ikhtilafnya masih di kalangan Ahlus Sunnah ya, wal Jamaah ya. Jadi kita mengambil pendapat yang sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Timbangan itu masih bisa dipertanggungjawabkan ya. Adapun dengan perasaan nggak boleh ya. Kenapa ngambil pendapat Ustadz Fulan? Karena ulun sekampung lawan sidin. Ulun kada nyaman kalau kada sama lawan sidin. Nah, karena kada nyaman ini kada boleh. Ya, ini sesuai perasaan. Ya, kenapa kamu ambil pendapat? Itu keluarga ulun. Ulun harus empat ustadz itu, keluarga ulun itu kada boleh ya. Kalau karena keluarga, karena perasaan ini nggak boleh. Tapi kalau karena ilmiah, kenapa ikut ustadz ini? Karena dia lebih tinggi ilmunya, lebih lebih banyak dalil yang beliau sampaikan, dan itu lebih masuk ke pemahaman saya daripada ustadz ini. Dalilnya kadang 1-2 saja dan penjelasannya juga tidak begitu mantap ya, tidak masuk ya, saya tidak begitu paham ya. Maka ini dibolehkan ya. Seperti itu. Ada lagi? Pertanyaan pertama, liburan untuk hiburan ke dalam negeri, misal ke Bali, mayoritas agama Hindu, apakah haram juga? Ya. Kalau masih di dalam negeri berarti ke negara masih negara Islam ya. Namun lihat tempatnya. Ke Bali kalau di sana orang pakai pakaian dalam semua ya nggak boleh. Ya. Kecuali ke Bali, ke pantai yang di sana bebas dari kemaksiatan boleh. Ya, misalnya ada di Bali pantai yang bagus, di sana tidak ada auratnya, ya boleh. Ya. Namun kalau ke Bali yang di sana dilihat macam-macam, ya, Spiderman seberatan, Spiderman, ya, nggak boleh. Ya. Namun kalau ke Bali yang di sana dilihat macam-macam, ya, Spiderman seberatan, Spiderman, 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 Spiderman,
Kada boleh ya. Lakian binian jadi Spiderman. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh bukan karena hijrahnya ya. Bukan karena kita berangkat ke tempatnya, tapi karena kita maksiat yang ada di tempat itu ya. Pandangan kita susah untuk dijaga ya. Bang ulun bepajam santai ke situ. Apa hikmahnya kembali bepajam? Baik di rumah bepajam guring. Baik ada usaha mengeluarkan duit bepajam. Bagaimana sujud tilawah saat sholat ya? Sujud tilawah itu dilakukan ketika kita membaca surah yang ada tilawahnya ya, yang ada kalimat sajadahnya ya. Dan itu bukan hanya di surah sajadah ya, ada di surah-surah yang lain juga ya. Kalau kita baca maka disunahkan untuk sujud tilawah ya. Misalnya di surah Furqan ada ya. Dan di surah-surah yang lain. Bagaimana sujud tilawahnya? Sujud satu kali ya. Sujud satu kali ya. Sujud satu kali. Bacaannya boleh bacaan sujud biasa boleh ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh juga dengan sajada wajhiha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu ya. Dan selanjutnya ya. Itu ada di mungkin bisa dicari ya. Tulisannya bisa dicari ya. Jadi sujudnya satu kali. Dan sujud itu hanya disyariatkan, hanya disunahkan ketika sudah membaca ayat yang ada kalimat sajadahnya ya. Dan itu ada di surah-surah tertentu ya. Ada lagi? Sudah ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Salah khilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.